Selamat pagi anak-anak, apa kabarmu hari ini? Pasti kamu sudah tidak sabar untuk belajar online ini ya. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 3, yaitu tugasku sehari-hari dengan mata pelajaran PKN dan agama. Setelah pembelajaran ini, diharapkan anak-anak mampu menyebutkan jenis-jenis keberagaman dan mampu menyebutkan nama Tuhan dan orang lain dengan hormat. Kemarin kita sudah menyebutkan contoh keberagaman. Coba sebutkan contoh keberagaman yang sudah kita pelajari kemarin. Untuk mencocokkan jawabanmu dan untuk lebih mendalami lagi materi ini, mari kita belajar bersama-sama dengan materi contoh-contoh keberagaman. Yang pertama, kemarin kita menyebutkan contoh keberagaman anggota keluarga. Nah, ini Miss tampilkan gambarnya. Di sini ada ayah, ada ibu, dan ada anak. Di sini anaknya berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Ini contoh keberagaman tugas dalam keluarga. Di sini Miss kasih contoh, ayah sedang membersihkan got, ibu sedang menyapu, kakak sedang menyiram tanaman, dan adik sedang mencabut rumput. Mereka memiliki tugas yang berbeda-beda atau yang kita sebut beragam. Sekarang kita akan menyebutkan contoh keberagaman jenis kelamin. Ingat, kemarin jenis kelamin ada 2, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, anak-anak bisa lihat, bisa amati bagaimana teman kita yang perempuan dan bagaimana teman kita yang laki-laki. Contoh keberagaman yang selanjutnya yaitu ciri fisik seseorang. Coba anak-anak perhatikan gambar yang Miss tampilkan. Di situ ada Ujang dan juga ada Made. Ciri fisik yang dimiliki Ujang, yang pertama, rambutnya keriting, kulitnya gelap atau hitam, sedangkan badannya yaitu kurus. Ciri fisik yang dimiliki Made, rambutnya lurus, betul, kulitnya terang atau putih, dan badannya gemuk. Keberagaman selanjutnya yaitu keberagaman hobi. Yang pertama di situ ada hobi menari, terus hobi membaca buku, terus hobi menyanyi. Ada juga yang hobi memasak, ada yang hobi memancing, ada yang hobi berenang, dan juga ada yang hobi bermain sepak bola. Siapa yang suka bermain sepak bola? Atau siapa yang suka menari? Sebelum masuk ke contoh keberagaman suku, marilah kita menyanyi bersama-sama yang berjudul Anak Indonesia. Ada Jawa, ada Sunda, ada Batak, ada Padang, ada Aceh dan Betawi.
Setelah mendengarkan dan melihat lagu tersebut, coba sebutkan suku-suku apa saja yang ada di dalam lagu tersebut. Sebutkan juga semboyan bangsa kita, bangsa Indonesia. Selain dari lagu tersebut, Miss akan ajak kalian untuk mengenal suku dan kebiasaan-kebiasaan suku tersebut yang sering kita jumpai. Di sini Miss tampilkan suku Talang Mama, yaitu salah satu dari sekian suku yang ada di Riau. Suku Talang Mama merupakan suku asli Riau. Anak-anak bisa lihat bagaimana kebiasaan mereka dalam upacara adat. Selain suku Talang Mama, Miss juga Miss tampilkan suku Melayu. Nah, anak-anak bisa melihat bagaimana mereka menjalankan kebiasaan-kebiasaan mereka dalam adat. Sekarang Miss tampilkan suku Batak dan suku Nias. Anak-anak bisa melihat pada gambar yang Miss tampilkan. Saat kita menghadiri pesta orang Batak, sering kita jumpai salah satu kebiasaannya, yaitu tari tortor. Sedangkan pada suku Nias mempunyai kebiasaan lompat batu. Lompat batu adalah olahraga tradisional suku Nias. Olahraga yang sebelumnya merupakan ritual pendewasaan suku Nias. Sekarang Miss tampilkan kebiasaan suku Jawa dan suku Bali. Anak-anak bisa lihat bagaimana penampilan suku Jawa dalam melaksanakan tradisi mereka, dan juga anak-anak bisa lihat bagaimana kebiasaan yang ada di suku Bali. Sebelum melanjutkan keberagaman tempat ibadah dan agamanya, mari kita menyanyi terlebih dahulu yang berjudul Tempat Ibadah. Setelah mendengarkan dan melihat lagu tersebut, coba sebutkan nama-nama agama dan tempat ibadahnya. Untuk mencocokkan jawabanmu,
Dan untuk lebih mendalami lagi, Miss akan tampilkan lagi nama agama dan tempat ibadahnya. Seperti lagu yang tadi, di sini Miss akan tampilkan yang pertama yaitu agama Kristen. Agama Kristen tempat ibadahnya di gereja. Agama Kristen dengan agama Katolik tempat ibadahnya sama, yaitu di gereja. Yang selanjutnya yaitu agama Islam, tempat ibadah agama Islam yaitu di masjid. Agama Hindu tempat ibadahnya di pura. Agama Konghucu tempat ibadahnya di kelenteng, dan agama Buddha tempat ibadahnya di vihara. Nah, tadi kita sudah belajar tentang keberagaman agama dan tempat ibadahnya. Sekarang Bu Guru mau bertanya, pernahkah kamu mengganti nama temanmu tidak sesuai dengan nama yang diberikan oleh orang tuanya? Atau pernahkah kamu memanggil nama temanmu secara tidak sopan? Pernahkah juga kamu meminta bantuan Tuhan atau memanggil Tuhan secara tidak sopan di dalam doamu? Sekarang kita akan belajar bagaimana cara menyebut nama Tuhan dan orang lain secara hormat. Kita mulai dari kata nama. Semua makhluk hidup mempunyai nama. Contohnya, Tuhan mempunyai nama di dalam agamanya masing-masing. Manusia diberikan nama oleh orang tuanya. Hewan juga mempunyai nama. Dan tumbuhan juga mempunyai nama. Manusia mempunyai nama. Nama kita diberi oleh orang tua yang merupakan suatu doa untuk kita. Orang tua memberi nama supaya kita mudah dipanggil oleh teman-teman ataupun orang tua sendiri. Tuhan juga mempunyai nama dalam berbagai agama. Contohnya, di dalam agama Islam namanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau biasa ditulis Allah SWT. Dalam agama Katolik dan Kristen, kita biasa memanggil dengan nama Allah atau Yesus Kristus. Di dalam agama Buddha dipanggil dengan nama Sang Hyang Adi Buddha. Di dalam agama Hindu dipanggil dengan nama Sang Hyang Widiwasa. Sedangkan di dalam agama Konghucu dipanggil dengan nama Tian atau Sangdi. Jadi di dalam agama pun Tuhan mempunyai nama, sehingga kita tidak boleh sembarangan dalam menyebutkan nama Tuhan, karena Tuhan adalah pencipta kita dan pencipta seluruh isi muka bumi ini. Mengapa kita perlu menyebut nama dengan hormat, baik nama Tuhan ataupun nama orang lain? Alasannya, 1, kita harus menghormati Tuhan Sang Pencipta kita. 2, kita harus menghargai nama pemberian dari orang tua. Dan ketiga, kita belajar bersikap sopan kepada orang lain melalui nama. Contohnya, nama kita mempunyai arti yang sangat indah dan sangat berarti bagi orang tua. Tapi apabila nama kita diubah dan dipanggil dengan nama yang lain, tentu kita merasa marah, karena nama yang dipanggil tidak sesuai dengan nama pemberian dari orang tua. Oleh sebab itu, kita harus menghargai nama yang diberikan oleh orang tua dan memanggil nama temanmu sesuai dengan namanya. Review pelajaran hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita akan kembali sedikit mengulas atau mereview kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini. 1, kita sudah belajar banyak tentang contoh keberagaman. Kita sekarang sudah memahami bahwa begitu banyak keberagaman yang kita miliki. Ingat, keberagaman bukan alasan untuk bertengkar ataupun berkelahi, namun merupakan kekayaan yang saling melengkapi. Ingat semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meski berbeda-beda namun tetap satu juga. 2, keberagaman yang berbeda membuat kita saling menghargai. Contohnya, keberagaman nama, kita memiliki nama yang berbeda-beda, yang merupakan pemberian orang tua, yang adalah suatu doa untuk kita.
Nama pemberian orang tua sebaiknya dipanggil secara sopan dan baik, yang menandakan bahwa kita saling menghargai dalam keberagaman. Keberagaman adalah kekayaan yang diberikan oleh Tuhan. Maka dari itu, kita juga harus mengucapkan syukur kepada Tuhan dengan menyebut nama Tuhan secara sopan di dalam agama apapun. Terima kasih sudah mau belajar bersama hari ini. Semoga kamu paham dengan pelajaran yang sudah diberikan ya. Ingat, kamu tetap harus jaga kesehatan dengan cara rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun, serta selalu menggunakan masker saat berpergian keluar rumah. Bye-bye.